Selamat sore menjelang malam, selamat malam Bapak Ibu yang bergabung dalam Bina Sekolah Minggu, Bina Persiapan Minggu Advent untuk Sekolah Minggu. Saya Kiesa yang akan membantu Bu Grace Bustami dalam acara ini. Bapak Ibu, minggu lalu kita telah berbicara tentang berbagai ide menarik tentang Minggu Advent. Sekarang kita bakal berbicara tentang bagaimana kita mengemas ide-ide menarik itu. Nah, tanpa berlama-lama, saya mengundang Bu Grace Bustami untuk ada bersama saya. Dan sebelum memulai acara kita pada sore hari ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa bersama-sama. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia dan rahmat-Mu. Engkau masih menyertai kami anak-anak-Mu hingga pada saat ini. Ya Bapa, saat ini kami akan memulai bina persiapan Minggu Advent kami. Kiranya Tuhan memberkati agar kami dapat mengerti dan memahami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kepada Ibu Grace, layar dan waktu saya persilahkan. Oh, udah langsung ya? Oke, Kak Kiesa, makasih ya. Ya, ini kenapa pada tutup sih kameranya? Emang enak ngomong sama ini buta banget, ini nggak kelihatan ini. Aduh, nah kalau gitu kan saya juga berasa kayak gini ya. Iya, nggak apa-apa. Kak Tri nggak apa-apa, Kak. Aman, Kak. Saya juga biasa gelap-gelapan. Oke, thank you ya buat kakak yang udah buka itu ya. Jadi saya juga bisa tahu. Ya, maaf, kami di mobil jadi gelap. Nggak apa-apa. Yang penting dia tuh ada di situ. Oke, siap yuk Titi, Kak. Oke, aman. Nah, ini dia sih muncul. Oke, kakak-kakak. Kita mau langsung aja ya. Nah, apa ya? Ini kita ini sekarang Advent itu tuh kurang ngetop sebenarnya ya kan. Masa-masa Advent itu kurang ngetop, kurang dirayain di gereja-gereja. Nah, bersyukur banget nih Bina Warga memfasilitasi kita untuk bisa mengenal lebih baik, lebih dalam tentang Advent, dan sebenarnya itu menyenangkan loh kalau di share ke anak-anak atau anak-anak ngerjain ada aktivitas Advent, itu menyenangkan loh sebenarnya. Ya, karena itu pengalaman saya tahun lalu ya, pertama kali karena kita nggak punya kegiatan ya. Jadi sebenarnya jujur aja kalau di Cipinang Indah kegiatan Adventnya itu sebenarnya baru dimulai tahun lalu. Dan itu juga karena kita ngapain ya, gitu. Anak-anak ngapain ya menjelang Natal terus kita nggak punya kegiatan. Niat awalnya tujuan awal cuma triggernya cuma itu doang. Kasihan banget ya anak-anak kayak gitu. Ya udah deh kita bikinin, ya udah deh gitu, tanpa pemahaman, tanpa apapun gitu. Ya udah deh kita bikin aja gitu. Nah, kebenaran nih. Lalu kemudian Bina Warga kan juga tahun lalu kalau nggak salah juga ada kegiatannya ya. Itu jadi jadi dorongan yang baik untuk kita di setiap gereja tuh ada aktivitas untuk minggu-minggu Advent. Ya, saya share screen deh biar nggak lama-lama ya. Bisa share screen kah Kak Kiesa? Ya. Bisa Bu. Kak. Ya. Mantap. Oke, teman-teman, saya akan mulai dari jadi saya nggak tahu nih teman-teman ada di posisi mana, saya nggak tahu, tetapi kita itu akan untuk minggu Advent ini kita akan sebenarnya tahapannya ada 3 kalau buat saya pribadi ya. Pertama kita kenalin dulu ke anak-anak tentang minggu Advent, itu berarti mungkin di tahun pertama atau tahun kedua. Lalu kemudian di tahun berikutnya kita mulai ngebiasain. Ini tahapan yang agak panjang sih prosesnya ya, tapi mau kita bicarain malam ini. Ya. Lalu kemudian yang tahap ketiga adalah udah di-upgrade nih. Ya, udah bisa ngupgrade bentuk-bentuknya minggu Advent. Nah, kalau yang saya lihat kegiatan Adventnya Bina Warga yang tahun lalu itu lebih ke upgrade. Ya, karena kegiatannya udah kompleks banget gitu. Udah tidak kompleks gitu ya, banyak kegiatannya, banyak aktivitasnya gitu ya. Dan tapi untuk kali ini kita mau start dari kenalin ya. Pengen tahu dulu deh
tolong angkat tangan ya, tolong angkat tangan. Kakak-kakak di sini yang gerejanya udah bikin kegiatan Minggu Advent setiap minggu, yang mana aja, gereja mana aja? Angkat tangan tolong. Ah, belum. Serius, belum. Berarti kita semua tahapannya baru dikenalin ya. Baru dikenalin. Oke, kita mau bicarain bareng-bareng nih sekarang. Bicara tentang kenalin. Jadi saya mau mulai dari sedikit flashback ngambil yang dibicarain sebelum-sebelumnya ya teman-teman ya. Advent itu cirinya lilinnya 3, ya kan? Ungu, pink, ungu. Setiap lilin itu ada temanya. Ya ada judulnya. Ini bisa dibikin menarik nih. Jadi judulnya itu tetap ada judul minggu pertama itu nanti besok nih tanggal 28 November. Ya, tanggal 28 November itu Minggu Harapan. Lalu kemudian jadi dari tanggal 20. Jadi kalau teman-teman mau bikin aktivitasnya udah harus ready untuk dikerjakan anak-anak 28 November besok. Ya. Nah, kemudian nanti tanggal 5 Desember Minggu Damai. Terus tanggal 12 Desember Joy, sukacita. Lalu tanggal 19 Desember itu kasih. Nah, berikutnya udah Natalan tuh. Oke, nah Natal itu nanti lilinnya warnanya putih, namanya lilin Kristus. Dia di luar Minggu Advent. Ya, kalau teman-teman mau pakai itu boleh, silahkan. Tapi kalaupun enggak, karena memang mau cuman Advent doang ya juga nggak apa-apa. Ya, saya di sini hanya sekedar share, lalu kemudian mau nyuri idenya teman-teman. Ya, mau nyuri tuh. Orang kalau nyuri nggak pernah ngomong. Kalau saya nyuri ngomong. Ya, saya mau nyuri idenya teman-teman. Oke, kita mau saling curi. Nah, ini sekedar berbagi aja. Ini paket Advent saya tahun lalu ya di GKI Cipinang Indah. Sebenarnya paket Advent itu bisa di DIY ya, bisa anak-anak buat sendiri. Kita asal instruksinya jelas, kita minta anak-anak nyiapin materialnya juga jelas, ya bisa anak-anak siapin sendiri. Tetapi saya nggak mau repot karena itu juga baru pertama ya. Saya juga nggak mau ngerepotin keluarga karena COVID lagi tinggi-tingginya. Lalu saya minta mereka untuk beli ini, beli itu, beli ini, beli itu tuh kan, aduh, kayaknya kok nggak tega ya. Jadi semua paket Advent minggu lalu saya cetak, ya, untuk semua anak masing-masing dapat satu, kakak adik pun masing-masing satu paket, ya. Ini untuk Adventnya, makanya saya bilang lilin cuma 4, ya. Lalu kemudian nanti tiap minggu mereka nyalain satu. Dari mana mereka nyalain satu itu ada di dalam paket, ya. Apinya itu masuk di dalam paket amplop. Udah dimasukin di amplop. Nanti sebentar akan ada video instruksi, video panduan untuk contoh ya buat kakak-kakak biar bisa ngebayangin. Lalu kemudian karton ini ya setiap minggu ada tuh. Walaupun dibacanya harus pakai kaca pembesar ya atau di Zoom ya. Tetapi dibagi, jadi anak-anak nanti akan baca satu ayat, akan ada bacaan untuk tiap minggunya. Nah, ini dibaca bareng sama keluarga. Ada kartunya kecil-kecil. Nanti sama mereka ditempel tuh. Jadi ini karton sebenarnya. Ya, karton yang dengan gambar yang udah ready. Nah, nanti setiap minggu mereka dapat bacaan. Bacaannya itu nanti ditempel di bawah lilin. Jadi habis baca mereka tempel di bawah lilin, terus tempel apinya. Terus habis minggu berikutnya baca lagi, tempel apinya. Gitu terus setiap minggu sampai minggu keempat. Ya. Nah, kalau di Cipinang Indah tahun lalu itu tidak hanya dapat paket ini, tetapi juga kami bagikan paket nativity kelahiran Yesus, ya, adegan kelahiran Tuhan Yesus. Semuanya masih sederhana banget, cuman gambar yang ditempel-tempel, dilengkapin. Jadi setiap minggu tuh anak-anak selain mengerjakan aktivitas sekolah minggu, mereka juga akan mengerjakan aktivitas Advent dan mereka akan melengkapi gambar nativity, gambar kelahiran Tuhan Yesus itu sampai Natal. Jadi paket Advent hanya di Advent. Natal itu masih paket yang kelahiran Tuhan Yesus itu sampai Natal. Ya, ini tatakannya. Ini karton juga, di print juga, kosongan. Nanti dari tiap minggu tuh nanti mereka akan dapat satu paket gambar-gambar ini. Jadi ini kotak-kotaknya ini itu udah gambar. Anak-anak dapat di dalam amplop. Nanti mereka tinggal gunting, lalu mereka tempel. Baik apinya maupun gambar orang-orangannya. Itu semua nanti dipandu lewat video. Ya, semuanya masih sederhana sih, kakak-kakak, masih sederhana banget karena itu ingat ya tahun lalu itu bulan Desember kita semua lagi nyari cara. Harus ngapain ya gitu ya. Semua masih
masih bener-bener baru, semua pada baru belajar Canva, baru belajar ngerekam video gitu. Jadi memang hasilnya sederhana banget ya. Lalu ini hasil akhirnya. Jadi nanti yang terakhir di hari Natal, jadi waktu hari Natal itu nanti akan ramai, anak-anak akan bersama-sama. Setelah ibadah Natal mereka menempelkan gambar Tuhan Yesusnya, ya, gambar yang Tuhan Yesus di di palungan. Nah ini jadi gambar terakhir yang ditempel di hari Natal. Oke, nah berikut ini panduan video, contoh video panduan. Karena memang hanya lewat ini kita bisa nyampein ke anak-anak, ya, instruksinya. Halo teman-teman. Oh sebentar, belum share sound. Menerima paket Advent kan? Nah, minggu ini kita akan bersama-sama membuka paket Advent yang ada stikernya seperti ini. Di dalamnya masih ada 5 buah amplop lain lagi loh. Tapi yang akan kita buka pertama adalah amplop berwarna coklat dengan stiker seperti ini. Di dalam amplop coklat ini ada 2 karton yang gambarnya seperti ini. Ingat baik-baik ya. Ketemu nggak? Pasti ketemu dong. Sekarang yuk buka lagi amplop putih yang ada stikernya seperti ini. Yeay! Sekarang kamu akan mulai melengkapi gambar lilin-lilin Advent dan tempat kelahiran Tuhan Yesus. Di dalam amplop putih ini ada gambar seperti ini. Asik! Sekarang kamu tinggal gunting-gunting dan tempel-tempel deh. Tapi sebelumnya kamu dapat membaca bersama-sama ayat Alkitab yang ada bersama gambar-gambar tadi ya. Teman-teman, jadi di minggu Advent pertama ini, aktivitas kamu dan keluarga adalah membaca ayat Alkitab bersama dan melengkapi gambar lilin dan tempat kelahiran Yesus. Nanti hasil aktivitas minggu Advent pertama kalian akan seperti ini ya. Karena minggu Advent pertama juga bertepatan dengan minggu ceria, jadi kirimkan foto kalian dengan aktivitas Advent pertama yang sudah dibuat. Semua pasti dapat poin. Yeay! Selamat mengerjakan aktivitas bersama keluarga ya teman-teman. Tuhan Yesus memberi sukacita. Ya, itu contohnya ya. Itu contohnya. Jadi anak-anak itu dapat amplop kayak gini ya teman-teman ya. Nanti mereka buka dan hebatnya anak-anak itu ya. Mereka tuh taat banget. Waktu diminta untuk hanya dibuka saat mau saat minggunya, benar-benar dibuka hanya di saat minggunya aja ya. Terus nanti di dalamnya tuh ada amplop-amplop kecil. Emang sih buat mempersiapkannya agak repot gitu ya. Tetapi sepadan kok dengan reaksinya anak-anak gitu ya, sepadan dengan sukacitanya anak-anak gitu. Mereka bisa dapat masing-masing terus dibuat satu-satu gitu. Malah kalau ada yang salah buka, stres, nangis gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih, namanya juga baru mulai perkenalan ya. Oke teman-teman, itu idenya. Ini kalau ide tahun lalu itu karena saya masih baru mengenalin ke anak-anak tentang Minggu Advent. Jadi ide tahun lalu itu yang tempel-tempel kayak gitu. Nah ide tahun ini juga tempel-tempel tapi lebih ke 3D. Jadi lagi lilinnya agak-agak timbul gitulah biar agak peningkatan dikit gitu ya. Dan semuanya masih di print. Belum berani saya minta anak-anak untuk nyiapin. Tapi kakak-kakak kita bisa kok minta mereka untuk nyiapin. Cuman anak kami itu ada 200 something lah ya. 250-an lah ya anak-anak kami itu. Jadi kebayangkan kalau nggak disiapin kasihan kalau jumlahnya kecil mungkin istilahnya masih bisa kita pantau siapa yang belum nggak bisa nyiapin, nanti kita kirim bantuan gitu ya. Tapi kalau 200 sekian gitu kan repot. Kalau mereka nggak bisa kan kasihan, jadi nggak bisa ikutan senang-senang di masa Advent ya. Jadi sekarang kita akan masuk ke tahapan pertama. Ini tahapan teman-teman dan saya. Ya, tahapan pertama ini tahapan kita. Kita mau ngenalin anak tentang Advent itu apa. Mari kita mulai dengan yang sederhana. Kalau masih dalam proses ngenalin, sederhana banget. Seperti yang tadi itu sesederhana itu. Gitu ya. Nah, teman-teman
di tahap ngenalin ini, teman-teman hanya baru, teman-teman dan saya itu hanya baru sampai di ngenalin ini loh lilin Advent. Ya, lilinnya tuh ada 4. Yang pertama ungu, ya, namanya Hope. Yang kedua ungu, namanya Peace. Yang ketiga pink, namanya Joy. Yang keempat ungu lagi, namanya Love. Ya, kita baru ngasih tahu anak-anak gini doang. Jadi anak-anak bikin gambar atau mereka pakai ini loh, origami, ya, pakai kertas origami yang warna ungu, lalu kemudian digunting bentuk lilin, boleh. Atau teman-teman punya, anak-anak punya bekas tisu, gulungan tisu, ya, tisu gulungan yang di dalamnya itu loh, ya kan? Nah itu juga bisa dipakai buat jadi lilin. Yang tisu toilet ya, atau tisu apa aja lah yang bekas itu, pokoknya dalemannya lah. Ini bisa juga jadi lilin. Tinggal dibungkus dengan kertas warna, ya, atau memang anak-anak mau ngecat, misalnya mau diwarnain sendiri pakai cat air, boleh, ya. Asal yang penting instruksinya kita jelas, ya. Jadi bisa juga pakai kayak gini. Ini malah bisa jadi 3D, ya. Kalau mau lebih gampang lagi beli aja lilinnya. Kalau mau lebih gampang ya, lilinnya dibeli. Tapi kan nggak asik kalau lilinnya dibeli. Anak-anak jadi nggak ngerjain sesuatu gitu ya, karena lilinnya udah ready. Ini juga bisa nih. Jadi nanti tinggal minta anak-anak nyiapin tatakan. Nah, teman-teman, tatakannya tuh juga bisa dari ini loh. Teman-teman kalau beli puding atau beli cake, bawahnya itu suka ada yang bentar. Ini sorry. Ya, bawahnya tuh suka ada yang kayak gini, ya kan? Yang dari apa ya namanya ya, saya tuh nggak pernah tahu namanya apaan, pokoknya yang modelnya kayak gini. Ini kalau di toko kue itu belinya harus berapa biji gitu. Nah, kalau anak kita sedikit bisa nih dikasih kayak ginian buat tatakan. Kalau nggak mau pakai karton, ya, karena karton juga nggak terlalu kuat sih. Tapi kalau mau pakai ini juga boleh. Lilinnya ditaruh di atas sini, ya kan? Bisa jadi 4 biji, atau kalau mau pakai satu yang terakhir yang lilin lilin Kristus juga bisa ditaruh di tengahnya. Di bawahnya itu bisa dikasih daun-daunan. Daun-daunannya bikin di mana? Anak-anak gunting kertas origami aja, bentuk daun, atau mereka cetak, tangan mereka kan masih kecil-kecil tuh tangannya tuh, ya kan? Di kertas origami digambarin, digunting, ditempel di sini. Jadi Advent wreath, ya, jadi lingkaran Advent. Ya, itu lingkaran bisa dicetak, teman-teman boleh cetak. Teman-teman boleh juga anak-anak diminta untuk DIY. Ya, jadi bisa. Lalu kemudian, nativity. Kalau nativity itu teman-teman mau cetak juga boleh, tapi kalau memang punya kemampuan untuk gambar, saya emang nggak punya kemampuan untuk gambar. Jadi biasa nativity pasti saya cetak. Ya, kalau cetak ya memang harus dipikirin biayanya. Karena lumayan gede ya biaya untuk cetak ya. Apalagi itu per paket, per anak, bukan per keluarga. Jadi ya lumayan. Tapi ini bisa DIY juga kok, bisa DIY. Oke teman-teman. Lalu kemudian ini untuk sore ini untuk tahap ngenalin. Sesederhana ini. Dan jangan lupa ada ayatnya. Ya, ayatnya itu teman-teman bisa cetak, bisa juga minta anak-anak untuk nulis. Ya. Ayatnya dikasih, anak-anak nulis, nanti mereka tempel di dekat lilinnya misalnya, ya. Jadi ini lilin, ya kan? Nanti ayatnya ditempel di sini, ditaruh di setiap lilin atau ditaruh di mana aja boleh, ya. Itu buat teman-teman yang mau ngenalin. Jadi kita baru sampai di tahap ini, ya. Nah, berikutnya itu adalah tahap ngebiasain. Ngebiasain ini bad news juga sih ya buat teman-teman dan saya, bahwa tahun ini kita masih belum bisa buka sekolah minggu ya. Tahun depan juga kita mungkin masih belum bisa buka sekolah minggu. Sampai tahun depan tuh masih ngeblur banget gitu. Belum berani juga, saya juga belum berani untuk buka sekolah minggu. Karena sekolah biasa aja kan masih, anak saya tuh masih masuk 2 minggu lalu sampai sekarang belum masuk lagi gitu. Cuma masuk sehari doang. Apalagi sekolah minggu. Ya, kita nggak berani untuk ambil langkah itu. Tetapi jadi mungkin kita akan mengulang lagi tahun depan itu dengan kegiatan Advent. Bahkan ketika kita udah onsite pun juga kegiatan ini masih tetap bisa kita lakukan. Ya, jadi tahap berikutnya adalah ngebiasain. Ngebiasain ini udah mulai ada aktivitas tambahan teman-teman.
Ya, aktivitas tambahannya apa? Jadi nggak kayak tadi lagi. Mungkin yang tadi tetap ada, misalnya bikin lilinnya, ya. Bikin lilinnya mungkin sekarang jadi berbeda gitu ya. Lilinnya lebih jadi yang kayak gini tapi lebih agak-agak lebih apa ya namanya 3D gitu ya, ditempelin. Nah, jadi tinggal dilipat aja, anak-anak lipat lalu kemudian tempel-tempel di sini, boleh dibikin yang kayak gitu ya. Lalu ada tambahan aktivitas. Kalau udah mulai anak-anak udah mulai terbiasa. Ya, kalau anak-anak udah mulai terbiasa, mereka bisa bikin tambahan, kita minta mereka untuk bikin tambahan membuat kartu Natal dan sekaligus ngirimin. Ya, karena sekarang kayaknya sejak orang sudah mulai bosan sama yang canggih-canggih, saya pun juga udah mulai ngirim kartu Natal sekarang. Karena kayaknya kok menyenangkan ya, ngirim kartu Natal itu kok kayaknya menyenangkan gitu. Jadi minta anak-anak untuk membuat kartu, dikirimin ke opanya kek, ke omanya kek, gitu ya. Bisa jadi ada aktivitas tambahan. Ini contoh doang ya, contoh doang. Lalu kemudian bisa bikin puzzle. Kita bikinin paket puzzle, anak-anak kerjain bareng keluarganya. Paket puzzle yang sederhana aja, gak usah yang apa namanya ribet banget gitu, yang sampai 300 pieces gitu ya, elah ribet bener dah ya, nggak perlu sampai kayak gitu. At least ada puzzle yang bisa dikerjain sama anak-anak, atau justru puzzle-nya itu adalah gambar nativity-nya misalnya ya, tiap itu taruh satu itu juga bisa. Atau paket tambahan lainnya adalah anak-anak menerapkan makna lilin yang tadi tuh ya kan 4. Jadi dikasih aktivitas tantangannya adalah minggu pertama ini minggu harapan. Nah, dikasih aktivitas yang ada hubungannya dengan harapan. Ya, minggu yang kedua nanti dikasih aktivitas yang hubungannya sama damai. Ya, bagaimana mereka menahan diri untuk nggak marah, misalnya nggak kesel, atau waktu pas mereka lagi kesel, karena kan bulan Desember itu bulannya ulangan ya, akhir semester gitu ya, ujian akhir semester. Nah, gimana mereka berusaha untuk jadi anak yang membawa damai, joy, kasih aktivitas tantangan lagi. Misalnya kamu nggak dapat baju baru, tetapi kamu bisa tetap sukacita. Ayo, di apa yang membuat kamu bisa sukacita, walaupun mungkin nggak dibeliin baju baru. Dikasih aktivitas tantangan yang kayak gitu. Ini untuk ngebiasain. Jadi tetap ada paket advent dalam bentuk lilin misalnya, tetapi juga ada aktivitas tambahan. Karena ini ngebiasain anak-anak. Ya, saya nggak ngasih makna advent lagi karena saya beranggapan kakak-kakak udah dapat makna advent ya. Lalu kemudian sekarang kita ngupgrade nih. Ya, aktivitasnya lebih menantang. Saya kasih contoh ya. Aktivitasnya adalah proyek lepas ikan. Ini saya taunya karena di daerah Cipinang Indah, di daerah Kalimalang itu ada keluarga yang dia selalu beli bibit ikan terus dibuang di Kalimalang. Itu rutin, mereka lakukan itu rutin. Jadi biar ikan di Kalimalang, padahal dia nggak tahu di sana orang udah siap sama pancingan gitu ya. Dia buang bibit ikan di sini atau ikan yang udah gede-gede, di sana panen. Panennya nggak pakai pancingan, pakai serokan. Saking banyaknya kan ikan dibuang di situ. Oke, proyek lepas ikan misalnya ya, membantu anak-anak untuk selama masa advent ini dia melakukan sesuatu yang berarti buat orang lain. Jadi bukan hanya buat keluarganya. Ini cuma ide doang ya, ide doang. Lalu kemudian proyek bersih-bersih pantai misalnya, atau proyek mereka pergi ke pasar burung tuh yang di Jatinegara ya. Nah, banyak tuh ikan ya, burung-burung yang ditangkep-tangkepin, padahal itu sebenarnya hewan liar gitu ya, bukan untuk dipelihara yang gimana-gimana gitu. Nah, ada proyek beli 1 atau 2 ekor aja. Lalu minta mereka untuk ngelepas. Gitu. Ya kalau anaknya memang suka punya hobi yang kayak gitu, mungkin dia nggak akan lepas kan ya. Jadinya dia nggak mau lepas, di keep aja udah kayak gitu. Proyek bersih-bersih pantai ya, atau proyek ngelepas burung, bebasin burung kembali ke habitatnya, boleh. Proyek lepas bersih-bersih pantai misalnya ngajak papa mamanya pergi ke daerah mana gitu. Lalu saya lihat soalnya ada keluarga yang kayak gitu. Jadi satu keluarga itu masing-masing pegang karung, terus anak-anaknya jalan di pantai. Nah, itu kan keren banget tuh. Nanti kita kasih maknanya. Oke, berikutnya adalah ini. Tadi itu saya kepikiran. Anak-anak berbagi sesuatu yang mereka bikin sendiri, misalnya ya, biji ketapang. Ya, biji ketapang mereka bikin sendiri, kita kasih resep. Mereka bikin, lalu kemudian hasilnya mereka bagi. Mereka udah targetin dulu orangnya, siapa aja yang mereka mau bagi. Nggak usah gede-gede, toples kecil-kecil.
Tapi at least kita ngajakin anak-anak bahwa di minggu Advent ketika kamu menantikan Tuhan datang kembali gitu ya, menantikan Tuhan, kita merayakan Tuhan yang datang sebagai bayi, tetapi menantikan Tuhan yang datang sebagai raja. Gitu. Ada hal-hal bermanfaat yang kita lakukan. Salah satunya yang kayak gini, share sesuatu yang mereka buat sendiri, yang sederhana aja. Telur gulung boleh, gitu ya. Mau bikin apa yang menurut mereka pengen mereka bagi ke siapa? Atau mereka pengen bikin nasi goreng terus kemudian mereka bagi-bagi ke orang yang mereka temuin di jalan, boleh. Gitu. Jadi anak-anak dikasih aktivitas yang lebih menantang dan itu hubungannya sama orang lain. Selain lilin dan lain sebagainya. Nah itu maksudnya kalau awal kita nggak banyak bikin macam-macam, hanya ngenalin doang. Lalu yang berikutnya kita mulai ngebiasain. Anak-anak mulai menantikan setiap kali Advent itu ada aktivitas yang mereka bisa lakukan bareng keluarganya. Yang ketika kita udah ngupgrade, dan ini juga bisa dipakai untuk kelas besar ya, kalau memang nggak anak-anak udah tahu bisa teman-teman pakai untuk kelas besar. Nah ini aktivitasnya dinaikin levelnya menjadi level yang membuat anak-anak bisa ngerti bahwa hidupku ini harus berarti buat orang lain atau makhluk hidup lain. Gitu ya teman-teman ya. Nah saya sampai di sini ya, sebelum kita akan teman-teman akan dibagi, saya mau ada ya dari antara teman-teman yang mau nanya nggak? Oke, nggak ada Kak Keisha, nggak ada kayaknya ya. Nggak ada atau belum mikir sih? Nggak ada kali ya. Langsung aja lah kita ya. Ya karena saya kepengen nyuri juga nih hari ini nih, kepengen tahu nih teman-teman dapat bisa ngasih ide apa nih hari ini ya. Jadi Kak Keisha, kita langsung bagi, tapi sebentar saya harus ngasih apa aja yang mau diomongin. Oke, Kak Keisha ini roomnya jadi 3 ya? Iya Bu, betul. Oke. Nah, teman-teman, ini roomnya dibagi jadi 3 kan. Tadi idenya saya itu, saya pengen ditambah. Sebenarnya cie itu artinya 1 ya, tambah 1 gitu. Tetapi sekarang ini tambo cie itu sudah maknanya udah ganda, udah nggak cuma 1, tapi tambah lagi. Nah, jadi apa yang udah saya bikin tadi itu, tolong tambo cie. Ya, room pertama, siapapun kakak-kakak harus pasrah. Kalau mau nyalain kaki salah yang kalian salahin ya, jangan saya karena dia lah yang bagi roomnya, ya kan? Saya cuma minta tolong dibikinin 3 room. Siapapun yang masuk di situ, kakak-kakak nggak setuju, marahlah sama Kak Kiesa. Janganlah, udah bagus dia mau bantuin ya. Oke, di room pertama kakak-kakak akan bicara mengenai apa ya yang mau kita bikin, yang DIY. Oke, yang DIY. Apa yang kita mau bikin ke anak-anak, yang mau kita kenalin ke anak-anak, termasuk juga learning aktivitas ininya, aktivitas nativity ya, proses kelahiran bukan proses, gambar kelahiran Tuhan Yesus boleh, teman-teman boleh Google boleh, atau teman-teman mau cari itu di Canva boleh. Kalau memang teman-teman bisa langsung bikin, jadi ada idenya tuh langsung diwujudkan dalam bentuk gambar, keren banget. Jadi kita semua bisa nyuri ide gitu ya. Nah, room yang kedua dia akan bicara soal tahap ngebiasain. Berarti bukan cuma lilin atau bukan cuma gambar Tuhan Yesus lahir, tetapi ditambah dengan kegiatan-kegiatan yang anak-anak bisa lakukan bersama keluarga untuk keluarga itu aja. Jadi nggak keluar, ya. Itu ngebiasain. Nah di room ketiga teman-teman kebagian bicarain dan usahain untuk dapat ide kegiatan apa. Kalau tadi kan saya bilang ngelepas ikan misalnya gitu. Nah teman-teman selain lilin, selain gambar Tuhan Yesus lahir, kira-kira kegiatan apa yang bisa anak-anak buat yang meaningful loh ya, yang meaningful dan bermanfaat untuk tahapan upgrade ini. Teman-teman paham? Paham? Kalau paham Bu yang ngangguk gitu loh. Karena saya nggak tahu gimana caranya Mbak ya. Kan udah pada off cam, jadi saya nggak tahu. At least kasih reaction. Oke. Paham ya? Paham ya? Oke. Kalau teman-teman sudah paham, selanjutnya teman-teman pasrah ya. Pasrah dong. Lah habis ini mau ngapain? Ya kan pasrah. Jadi kita akan, nanti saya akan jalan-jalan ke Kak Kiesa, saya dibantu untuk bisa jalan-jalan ya. Iya Bu, boleh. Ya, terima kasih. Jadi teman-teman langsung aja Kak Kiesa. Nah, oh ya, di breakout room mau berapa menit? Mau berapa menit? 15 nih. 15 menit? Ngomong apaan? Baru juga kenalan?
Ini 15 menit itu baru, hai kakak-kakak, saya Kak Emma dari GKI Cawang. Habis 15 menit. Oh, kudu kenalan dulu ya Kak ya. Iyalah, ya ampun, kakak-kakak, masa belum ngapa-ngapain udah langsung tiba-tiba langsung jor. Yuk kakak-kakak kita langsung bikin aja nih. Mau bikin nama orang tahu nama aja kagak. Kakak, sadis banget sih Kak, mau langsung aja. Oke, baiklah. Jadi Kak Kiesa, kita kasih waktu berapa menit ya? Kakak-kakak mau 25 atau 30? 30 deh. Nah, kakak yang tadi bilang katanya 15 menit. Sekarang kakak mintanya 30 menit. Luar biasa ya. Suruh kenalan. Itu ya Kak Yanti ya. Kenalan Oke. dulu. Benar. 15 menit pakailah untuk kenalan. Ya, 15 menit baru mulai kerja. Oke, silakan Kak Kesa. Teman-teman 30 menit ya. Saya tungguin ya. Baik, room Ya. dibuka 3 room ya, Bapak Ibu. Silakan. Langsung join. Yang nggak bisa join lapor. Yuk, klik join yuk. Oke, udah bisa. Silakan bergabung Bapak Ibu. Satu room ada 5 orang ya, Bu? Itu bisa pas gitu 5 orang ya? Iya, nggak tahu. Tiba-tiba. Oke, baiklah. Saya jalan-jalan berarti. Silakan, Bu. Oke, thank you. Bareng-bareng aja. Nah, udah mulai di-record lagi. Ya, baru record ini. Tadi Ya, di-close dulu, Bu. udah muncul tandanya mereka gambarnya udah kelar dong, ya. Masuk Bu Guru. Dia pikir dia enak di kelompok di room pertama. Kak Kiesa udah ngerti Aduh. cara ngebagi roomnya. Ya, dipikir mau kenalan doang, ya kan, hahaha. Kerja bos. Berat bener lagi 5 minggu. Makanya saya bilang Kak Kiesa tuh nggak mungkin salah ngasih room, nggak mungkin. Modelan biasa dibina warga, masa dikasih yang upgrade, ada aja. Untung ada Kak David, selesai lah itu. Tetep nyari orang. Iya. Aduh. Ini yang udah balik room 1 sama room 2 ya? Room 3 juga udah balik ya? Udah balik semua, Bu. Bisa Karena Oh, udah udah balik ditutup. semua ya? Oke, Iya, Bu. Oke, nih kita nih ada kedatangan 2 lagi nih ya Kak. Mana orangnya kabur ya? Kak Ani sama Kak Dina. Ini sama Kak Dina. Aku dimasukkan room 1 Kak. Mereka datang 2 menit sebelum tutup room, mohon maaf. Syarat dah. Ya, jadi mohon maaf. Nanti mereka tuh Iya. akan private sama saya. Oke. Nah, sekarang kita mau dengar dari room 1, 2 atau 3? 3. Oke, baiklah. Yang 3 udah bubar Kak Grace. Permintaan Kak Bobo adalah kita akan mendengarkan presentasi dari room 3. Maka silakan room 1 mulai. Silakan. Yang menjadi terakhir akan menjadi yang terdahulu, ya kan? Oke, silakan. Yuk, salahin Kak Bobo ini siapa suruh minta ya. Ya, Kok Kak Grace silakan. tahu Kak Bobo loh yang tadi memang ininya kita, sekretarisnya kita. Oh iya, betul. Kak Grace yang Anda memilih orang yang tepat. Silakan Kak Bobo. Ya, silakan. Kak Bobo, silakan Kak Bobo. Kak David yang ngomong, saya yang meragain. Kami mendukung. Aku dukung Kami dalam doa. percaya. Ya, aku Jangan jadi lilin. Kak David.
Tuh kan mereka semua jadi Pontius Pilatus. Coba lihat kakak-kakak, jangan ditiru ya. Ini Pontius Pilatus semua yang ada di room 1 ini. Cuci tangan mereka luar biasa. Oke. Ayo udah gambreng aja kalau gitu. Heran. Ini di record sama Bina Warga, udahnya kalian ketahuan Satu kalian. aja, Kak. Semua yang di room 1 aja, Kak. Ya. Ayo, jam berapa durasi? Hari ini ada ramah tamah, minum teh bersama. Ayo. Ayo Kak Bobo semangat. David, aku lupa Ayo tiba-tiba Kak Bobo. Spotlight, Semangat. Kak. udah di spotlight Iya. ya. Ya, spotlight. Sip. Loh, aku aja nggak bisa share screen kok, berarti aku senang. Sebentar Jangan ya, bohong. Kak. Jangan bohong. Tinggal dikasih Iya. ini otoritas share screen. Mm-mm. Ya. Udah, Tenang pokoknya. aja Nah, kalau itu cuma tuh, buat sip, ngasih otoritas mah gampang. Berdasarkan diskusi yang alot tadi di Diskusi alot apa? Orang lagi ngobrol. Alot dari mana? Untung saya bisa jalan-jalan. Alot dari mana? Malah pada curhat. Ayo buruan. ya berdasarkan hasil diskusi yang alot tadi untuk pengenalan, karena kita kan konsepnya masih Zoom, jadi untuk pengenalan pertama itu adalah melalui warna liturgi. Jadi warna-warna nanti di kenapa? Lanjut, Kak, lanjut. Nah, gimana Kak David? Lanjut, Di lanjut. Advent 1. Di Advent Ya. 1 nanti semua nuansanya ungu. Ya, boleh pakai baju ungu, boleh pakai pokoknya Advent 1, 2, 3, 4, 5 sesuai 3 sampai 4 sesuai dengan warna liturginya. Ungu, pink, ungu begitu. Boleh juga pakai pokoknya sesuatu yang warna ungu atau bawa benda yang berwarna warna ungu. Nah, ungu. dari situ nanti kita masuk tuh, kenapa sih kok ungu hari ini? Nah, Iya. baru dijelasin. Ini virtual background juga bisa dibuat yang mendukung. Nanti kalau misalnya Advent 2 lilinnya jadi 2, Advent 3 jadi 3, terus jadi 4. Nah, itu. Iya. Begitu, Bu. Untuk pengenalannya lalu Lalu ada gambar itu nggak? Anak-anak pakai gambar nggak? Gambar Ada, activity Fit? nggak? Oh, Jadi iya. omongin Yang kan? kedua, Pertama, Kak, microgreen. Yang kedua, Yang pertama itu karena pengharapan, jadi kita mau menanam yang mudah-mudah aja. Ini bisa dari toge, bisa dari wortel. Wortel dimasukin kulkas itu aja udah numbuh juga tunasnya, karena kan intinya tunas ya Kak David ya. Ya, Jadi betul. yang gampang-gampang keluar tunas gitu. Itu Atau microgreen. activity-nya. Mm-mm. Toge. Iya. Kayak waktu kecil dulu SD. Nah, oke. Yang kedua, Kak David. Iya. Kalau yang kedua itu anak-anak akan membuat hati begitu kan ya? Hati atau Jabat tangan. jabat tangan. Damai. Ya, gambar jabat tangan itu damai. Nah, nanti diwarnain, terus mereka tulis nama, misalnya mereka mau minta maaf atau minta dimaafkan sama adiknya misalnya atau kakaknya gitu kan. Mereka tulis namanya, terus mereka datengin gitu ya. Oke, panggil atau kamu datang ke sana, terus kamu tempelkan gitu ya, sambil bilang, maaf Dek, kemarin Tempelinnya di jidat. Ngamuk, Kak. Ngamuk. Enggak ya, Kak. Maafin aku kok. Maafin aku, Ceh. Iya. Biar. Tempelinnya itu di hati, yang Oh. dekat dengan hati. Itu lebih parah lagi. Maafin aku, Ci. Enggak apa-apa, Tahu, Grace, begitu. Nanti Tidak. nempelinya pakai itu, paku payung. Sekalian staples besi ya, yang buat nancep itu di besi ya. Cetes. Biar nancep gitu. Nah, ini semuanya gara-gara nonton Squid Game jadi pada kejam. Jadi harus ditempel, terus ya ini bilang maaf, terus peluk gitu. Nah, terus ya sudah gitu. Nanti tergantung nanti mau dimaafkan apa enggak gitu kan. Gitu. Oke, Ya, karena semoga nama lilinnya dimaafkan, Peace gitu. ya, nama lilinnya Ya, Peace. Peace, betul. Terus yang ketiga sukacita. Sukacita tadi ini juga. sukacita. Oke. Nah, pink kan. Tadi apa idenya? Tebak Listing lagu. lirik. Tebak lagu. Lagu supaya sukacita. Ya. Begitu Kalau bisa misalnya dari bisa Google. Jadi pakai suaranya Mbah Google, misalnya
matahari dari gitu yang kayak Ya, ya, gitu-gitu yang persis, lucu. persis. Happy, happy, Iya, iya. Nanti kalau udah bisa nebak dinyanyiin bareng. Jadi sukacita Iya. deh gitu. Oke, Iya. ya, suka Nyanyi-nyanyi cita ya. ketawa-ketawa. Ya, harapan tadi Nah, tunas, sukacita. damai itu maaf-maafan. Lalu Iya. sukacita itu ini ya, tebak lagu ya. Iya, tebak lagu. Oke, yang terakhir, love. Love itu mirip dengan yang tadi yang kedua tadi. Buat hati, Ya. tapi nanti diwarnai terus ntar ditempel ke mamanya apa papanya sambil bilang I love you mama, I love you papa gitu. Tetap aja atau I love you, ditempel. Tata. Bahasanya kok tempel sih, Kak? Saya tuh ngebayangin zombie yang itu loh, yang ditempel dunia melompat-lompat itu loh. Ini kebanyakan nonton film zombie nih. Iya. Atau Ditempelin disematkan sama deh. bapaknya. Iya. Disematkan. Iya. Kayak ini. Sama. Disematkan. Apalagi tuh Kak yang usul dari Kak Rina konsumsinya itu loh Kak. Oh ya, terus supaya warnanya juga mempengaruhi gitu kan ya, membawa suasana gitu kan. Itu konsumsinya donatnya kenapa Karina Nah, donatnya donat juga warnanya itu saya ungu. masuk pas donat tadi tuh. Saya masuk pas donat. Warna liturgi bisa lari ke donat gitu loh. Ya, tapi Ini sebenarnya anak-anak mau kita jadikan bener apa mau disesatkan sih? Enggak, donatnya itu ini dikasih konsumsi donat gitu ya, tapi kismisnya itu warnanya harus Kismis sesuai dengan warna sprinkle. liturgi. Bukan Ya, kismis. sprinkle. Bukan kismis. Meses. Sprinkle. Meses, iya, Meses. Ya, meses. Kismis dong. Kismis nggak ada warnanya. ya itu doang nggak ada saudaranya, pilihan. Bu. Saudaranya. Biasa Jadi makan itu- donat pakai kismis ya, Pak. Jadi Ya. itu apa namanya dikirim gitu kan ke anak-anak kirim? itu. Iya Melting dong. di jalan Enggak dong, kasih ini es batu. buat nganterin donatan. Tapi setuju loh sama donat, misalnya donat atau Mahalan Atau minggu ongkosnya. sebelumnya suruh anak-anak nyiapin donat. Oh iya, bisa. Anak-anak Donatnya disiapin dari seminggunya. siapin donat Seminggu satu. sebelumnya. Kak. Donat disiapin Enggak. dari seminggu sebelumnya. Bahan-bahannya nanti buat sama-sama hari Minggu gitu. Nah, terus itu donat mulai dari pembuatan sampai jadi Tuhan udah datang. Anak-anak disuruh buat donat, saya aja beli yang frozen aja gagal gorengnya. apalagi yang bikin dari awal. Bener yang tadi yang konsumsi nggak apa-apa, donat dikirim. Ditabur kismis warna ungu. Oke, tapi donatnya tuh ini ide yang bagus. Donat, jadi mau warna liturgi. Oke, teman-teman yang lain yang di room 2 sama room 3 ya. Room 1 ini kan tadi mereka bicara tentang yang ngenalin, memperkenalkan Advent itu seperti apa. Idenya bagus loh. Bisa teman-teman terapin langsung. Tadi dicatat nggak? Bisa langsung ini diterapin. Kak Ani mana? Kak Ani sama Kak Dinar mana yang tadi? Nah, Kak Ani catet Kak Ani. Kak Ani kan ini ya perwakilan Aku panitia catet, Kak. Natal ya. Aku catat Kak, cuman agak kesusahan kalau untuk yang donat ya. Ngantornya gimana? Itu usul Kak, nggak usah dipikirin. Iya, Kismis warna ungu aja Kakak belum tahu cari di mana kan di Ada Israel. buat kita semua. Minuman kali ya, minuman ya Kak ya. Minuman dari just juice atau apa itu yang Oh iya, boleh juga Ya, itu. boleh. Pokoknya Pokoknya yang penting, Kak, nuansanya ungu. iya benar, warnanya ungu. Ingat ya kakak-kakak, ungu Ya. bukan warna janda, mohon maaf. Iya. Rijal aja Kak, Ah, Rijal ada yang warna ungu. ya Oh, pokoknya ya. apapun Ya, yang bisa, warnanya bisa. ungu, asal Iya, jangan betul. blau aja, blau jangan ya. Makanan atau minuman, jangan blau juga. Gondongan, blau. Ya. Aduh, Pokoknya lupa. kalau kakak-kakaknya bingung donatnya mau dikirim kemana, saya kasih alamat saya. Nanti sama Kak David disiapkan kismis warna ungu. Kismis warna ungu ya. Ingat catat ya di Israel itu. Ungu sama pink ya Kak ya. Jadi 4 seri donat. Ya, ini usulan dari kelompok 1 ya. 4 seri donat dibikin kayak makron gitu ya kan? Makron ya. 4 gitu. Ungu, kismis ungu, kismis ungu, kismis
Pink, Ungu, kismis ungu. terus pink. Ya. Oh ya, Ya. pink terus ungu. Betul, betul. Ya, benar. Ya. Nah, teman-teman lihat deh, ini apa yang kita dapat dari room 1 ini bisa dicuri idenya. Ya. 1 nih. Anak pakai segala sesuatu yang warna ungu di hari itu. Apapun itu. Dia mungkin bawa pulpen warna ungu, boleh. Ya, dia punya cangkir yang dia lagi pakai di situ warna ungu, atau Alkitabnya sarungnya warna ungu, boleh. Atau backgroundnya warna ungu, boleh. Pokoknya anak harus datang dengan warna ungu, lalu kemudian dijelasin. Hari ini kita warna ungu nih, ya. Warna ungu ini adalah warna lilin Advent yang pertama. Warna ungu dan lilinnya, tema lilinnya adalah apa yo? Pengharapan. Harapan. Ya kan? Lilinnya temanya harapan. Terus dikasih tugas. Tugasnya apa? Bisa aja kalau memang terbatas untuk bikin tugas, dibikin apa namanya tadi tuh gambarnya aja juga boleh. Apa namanya? Menanam sesuatu yang bisa bertunas. Itu kan harapan ya, hope ya. Tunas itu kan hope gitu. Jadi itu bisa tuh dipakai. Hari ini kita bicara tentang tunas, harapan gitu. Nanti itu kemudian dibahas. Minggu berikutnya lilinnya anak-anak datang lagi dengan warna ungu. Tapi ungu yang berikut dijelasin lagi maknanya. Begitu sampai ungu yang terakhir. Pink yang ketiga, ungu yang terakhir. Masing-masing itu ada kegiatan-kegiatannya. Mereka bikin, ada kegiatan-kegiatannya. Gitu. Jadi bentuk fisik lilin enggak, tapi warna liturginya yang dipakai. Ini bisa jadi ide yang bagus ya untuk anak-anak. Terutama kalau anak-anaknya Zoom. Ya. Tapi kalau anak-anaknya enggak Zoom atau YouTube agak susah. Ya kan? Agak susah, tetapi kalau anak-anaknya Zoom boleh, bisa dipakai. Atau kalau memang ternyata anak-anak itu tetap nonton YouTube, ada akalnya. Di WA grup kelas, ya kasih pengumuman. Ibadah minggu besok, ibadahnya semuanya dress code-nya ungu ya, atau bawa sesuatu yang warna ungu. Nah nanti itu misalnya kalau kakak-kakak YouTube rekaman, ya itu nanti ditanyain, hari ini siapa ya warna ungunya apa, yuk. Ngomong aja, ya warna ungunya apa? Oh ya baju, tetap aja acting di depan ini. Wah iya bajunya ungu, hei sendalnya ungu, bulu matanya ungu, gitu ya kan? Jadi dibikin anak-anak, ya aku lihat kamu pulpennya ungu, ya kamu muknya ungu, gitu. Ya kamu, wah kok mukanya dijadiin ungu deh, gitu. Cuma kalau ke green screen kayaknya ungu nggak masuk ya Kak? Kan ini lagi ngomongin YouTube ya. Enggak, kalau buat YouTube. Makanya jangan pakai green screen, Ibu. Masuk, iya. Khusus Cari untuk aja tembok yang belum dicoret-coret sama anaknya ya. Kayu masuk, kayu. Bisa kok. Iya. Kemarin saya pakai baju ungu bisa. Atau latar belakang Gunung Salak. Oke. Salak. Oke. Udah Kak Grace jangan dimarahin aku udah, ya bisa. Marahin aku lagi. Ini lagi bagus loh ini, lagi bagus loh ini, nggak marah loh. Nggak marah ini loh. Ini bukan versi yang marah yang ini mah. Ya. Ya, jadi boleh latar belakang Gunung Salak ya, Kak. Ya. Rumahnya kayu kalau mau latar Gunung Salak. Ya Tuhan Kak David, hari gini mau nyari rumah kayu di mana Kak? Ya ampun, memang grup satu ini bikin pusing. Ya luar biasa Kak Kesa ya mempertemukan mereka ya. Ya di pembinaan berikutnya tolong jangan digabungin mereka ini ya. Tolong disebar ke yang lain-lain. Mereka ikut menceriakan room-room yang lain. Durasi sekian menit cuma buat room 1 doang. Ya sambil ngomel-ngomel ya. Luar biasa. Ya tapi kakak-kakak saya suka banget, keren banget idenya, keren banget. Ya lope-lope buat apa room 1 ya, dengan ide donat, dengan ide tunas, dengan ide apa namanya kismis ungu, apalah itulah ya. Tapi itu semuanya keren. Warna liturgi, nggak pakai lilin, tapi warna liturgi dan setiap warna liturgi ada penjelasannya, keren ya. Oke, itu yang pertama. Tolong biasakan pakai memberikan reaction ya. Itu jangan pelit sama reaction ya. Oke, lope-lope. Ya. Baiklah, itu room 1 ya kakak-kakak ya. Sekarang kita mau dengar dari room berapa? Di si Bobo mah kerjaannya ngasih room. Ya, kita ngurut dong room 2. Ya, ngurut kita room 2. Ya, silahkan kakak-kakak yang room 2 siapa yang mau mau ini ya, mau jadi juru bicaranya.
Silahkan. Oh ya, tadi Kak Dinar ada usul yogurtnya, yogurt grape ya. Boleh. Grape loh, grape, bukan grab ya, grape ya. Oke, baik. Itu bisa juga dipakai, bisa. Ya, dan itu lebih masuk akal dibandingin kismis ungu. Oke, silakan kakak-kakak room 2, silakan. Room 2 tadi siapa ya? Ada Kak Saya. Emma. Oh iya. Ya, Kak Grace, terima kasih. Oke. Kebetulan di room 2 mempercayakan saya untuk menyampaikan ide-ide yang sudah diusulkan di room 2 tadi. Dan memang diskusi tadi juga, yang mau bilang alot sih, nggak terlalu alot juga sih, karena ternyata ide-ide segarnya banyak nih. Dari kakak-kakak, ada yang dari Buntilan, ada yang dari Delima, lumayan tadi ide-idenya, Kak. Jadi untuk kebiasaan ini yang ngebiasain gitu ya, kita di room 2 membahas mengenai kebiasaan yang nanti akan diterapkan di dalam keluarga. Ini bisa mungkin juga dikawinkan dengan tadi room 1 gitu ya, teman-teman di room 1 yang sudah membahas mengenai pengenalan dan itu nanti dilanjutkan di dalam keluarga. Nah, ide yang tadi kami coba bahas adalah anak bisa membuat pojok untuk pohon Natal sendiri. Kalau di rumahnya ternyata orang tuanya udah punya pohon Natal besar nih. Dia bisa create pohon Natal mini untuk create dia sendiri gitu ya. Dan bahannya itu dari bahan-bahan yang yang bekas pakai, bahan-bahan bekas yang bisa dimanfaatkan gitu. Daun selada misalnya gitu. Iya. Nah, tadi nggak nyampe Christmas dong kalau daun selada mah. Ya. Kok daun selada? Susah nyarinya, Kak. Tadi ide dari Kak Dwi dari Delima, idenya untuk menggunakan plastik berwarna-warni. Jadi nggak perlu dibeli, tapi menggunakan plastik itu dipotong dan membentuk bunga. Dan karena plastik itu udah berwarna-warni, jadi sudah tidak membutuhkan ornamen-ornamen yang macam-macam lagi, jadi tinggal ditempelin. Nah, untuk pohon Natalnya sendiri itu bisa dari tadi Kak Dwi, styrofoam yang digambar membentuk dipotong membentuk pohon Natal, kemudian bisa ditempel-tempelkan bunga-bunga dari Ya. Itu dari usulan Kak Dwi. Tadi nanti kalau kurang lengkap silakan Kak Dwi dilengkapi. Kemudian usulan kami berikutnya adalah bagaimana menghidupi makna Advent ini di dalam keluarga. Jadi dimulai misalnya Advent pertama tentang pengharapan. Nanti ada anak yang pertama, dia akan bertugas sepanjang minggu 4 ya Kak? Kalau anaknya 4 ya? Bapak ibunya, jadi bapak ibunya. Kirain mesti nambah anak gara-gara usulan Kakak, guru orang tua mesti ngelahirin lagi ya, luar biasa ya. Kalau anaknya 1 gimana Kak? Tergantung jumlah anak dan jumlah anggota keluarga. Jadi kalau ternyata ada opa oma di dalam bisa dilibatkan kalau cuma anaknya 1. Jadi misalnya anak yang pertama anaknya akan menyampaikan minggu pertama tentang pengharapan, firmannya akan dia menghidupi itu sepanjang minggu. Dia akan menggunakan kata-kata yang penuh pengharapan kepada semua keluarga. Pagi-pagi misalnya, bangun selamat pagi Mama, teruslah berharap kepada Tuhan. Nah, nanti hari yang berikutnya dia akan terus menggunakan kata-kata pengharapan itu. Mama semangat untuk anak muda buat biar bisa dapat THR gitu ya. Ya, pokoknya pengharapan lah, kata-kata yang penuh pengharapan kepada Mama, Papa, ataupun opa-oma yang ada di dalam keluarga. Nah, itu sepanjang minggu, nanti ketika minggu sukacita, minggu ketiga, itu juga dia akan menyampaikan hal-hal demikian di sepanjang yang penuh sukacita, bersukacitalah selalu di dalam Tuhan. Itu dia akan menyampaikan siapa yang bertugas di minggu itu, setiap minggunya dia akan menghidupi makna Advent sesuai dengan tema mingguannya. Gitu kira-kira Kak Grace. Silakan Kak Dwi atau Kak Saur yang bisa, Kak Tri, kalau ada tambahkan. Menambahkan ya dari Kak Emma tadi ya, untuk adik-adik sekolah minggu kita bikin program misalnya 30 hari melakukan kegiatan yang sesuai dengan tema-tema itu. Lalu kemudian mereka divideokan, mereka videoin sendiri lalu di share ke guru kakak sekolah minggu. Ya. Atau bisa ke media sosial. Boleh itu juga. Pokoknya yang penting ada aktivitas yang dilakukan oleh adik-adik di sekolah. Gitu. Ya itu saya nambahkannya itu saja sih melengkapi. Oke, siap. Saya catat nih soalnya.
Ya. Iya, dan Kak Grace tambah satu lagi bahwa kegiatan-kegiatan itu mereka juga akan dokumentasikan itu dan mengirimkan kepada guru sekolah minggu. Seperti itu supaya ada dokumentasinya. Oh, ada kegiatan masa Advent tahun 2021, ada hal-hal seperti ini yang dilakukan oleh anak-anak. Oke, ya. Katri, silakan kalau mau ditambahkan, Katri dari Muntilan, silakan Kak. Katri, Oke, terima jauh kasih. banget. Melengkapi aja, jadi tadi yang sudah disampaikan memang seperti yang didiskusikan di grup. Lalu untuk yang pelaku-pelaku firman itu, jadi bergantian. Minggu pertama yang bertugas anak pertama, minggu kedua yang bertugas anak kedua, dan selanjutnya nanti orang tuanya, kakek nenek juga bisa bertugas. Nah, di akhir ketika semua lilin itu berarti minggu keempat itu ada pestanya. Jadi anak pertama menyampaikan ayat, lalu anak kedua menyampaikan ayat tentang joy, peace, hope dan sebagainya sampai di yang terakhir, dan mereka akan merayakannya bersama dengan keluarga dengan kalau ada sih bernuansa warna-warna yang sesuai petugasnya, ada ungu, ada pink dan sebagainya, dan itu didokumentasikan dan bisa di-upload di media sosial, dikirim ke sekolah minggu supaya bisa memenuhi media sosial dengan hal-hal yang penuh sukacita, dengan hal-hal yang baik, dan mereka bisa menjadi saksi Tuhan juga di dalam bermedia sosial, gitu Kak. Terima kasih. Ya. Thank you Kak. Ya, makasih ya Kak Tri. Jauh-jauh dari Muntilan ya, luar biasa ya. Saya catat nih ada beberapa ya teman-teman. Udah yang kelompok 2 udah, masih ada tambahan nggak? Room 2 nggak ada? Sudah Kak, ya. Oke, teman-teman dari room 2 tadi saya memang kasih pesan buat mereka nggak usah mikirin soal kalau kayak tadi itu kan bikin gambar lilin gitu ya, nggak perlu gitu ya. Mereka hanya perlu ngasih ide aktivitas. Nah, ide aktivitasnya itu yang tadi kita dengar sama-sama ya, bikin pojok pohon Natal. Saya pengen nyobain yang ini nih. Pengen bikin pojok pohon Natal buat anak-anak. Masing-masing suruh bikin. Siapa yang pojok pohon Natalnya paling keren, pasti ada sesuatu. Tapi itu bukan untuk mereka, gitu ya. Jadi ini bisa langsung buat di-upgrade juga ya kalau memang anak-anak udah terbiasa. Kalau di rumah saya memang tiap tahun ada kami ingin lilin Advent itu ada setiap tahun, dari anak-anak masih kecil tuh juga udah ada lilin Advent. Jadi mereka udah terbiasa dengan Advent. Jadi bisa nih tema yang ini nih dipakai bukan saja buat ngebiasain tapi udah nge-upgrade ya. Jadi pohon Natal bikinan siapapun yang dia mau bikin pohon Natal di pojokan kamarnya gitu, di meja kerja papanya kah, atau mungkin buat di meja belajarnya kah, boleh. Nanti pohon Natal yang paling unik gitu ya, pohon Natal paling unik kan nanti dikasih reward. Tapi rewardnya bukan buat dia kalau udah sampai di level upgrade ya. Rewardnya bukan buat dia. Rewardnya harus dia putuskan dia mau ngasih buat siapa. Gitu. Jadi kasih reward apakah gitu ya, misalnya kasih reward OVO misalnya, atau kasih reward GoPay, tapi bukan buat dia. Kamu putuskan ini OVO atau GoPay mau kamu kasih buat siapa. Ya, kalau masih di tahap membiasakan ya, mungkin aku mau ngasih buat opa deh gitu. Boleh, silakan. Kan masih di sekitar keluarga ya. Atau aku mau ngasih buat sepupuku deh, biar dia buat tambahan beli baju Natal misalnya, silahkan gitu, masih sekitar keluarga gitu. Jadi anak-anak juga belajar untuk enggak mendapatkan sesuatu buat kepuasannya dia adalah karena pohon Natalnya dinilai baik gitu. Kepuasannya dia adalah ketika dia bisa menjadikan pohon Natalnya untuk sambil menyiapkan hatinya gitu. Kepuasannya di situ bahwa dia mendapatkan sesuatu dari saya, itu dia puasnya adalah ketika dia bisa bagi buat orang lain gitu ya. Jadi ide teman-teman ini juga bisa dipakai buat jadi idenya kita. Anak-anak nanti boleh bikin pojok Natal dari bahan apapun ya. Tadi kita lihat Dwi kan bikinnya dari plastik ya, itu plastik yang merah itu jadi plastik, tapi itu memang mohon maaf ya, plastiknya tolong dicuci dulu, kali-kali itu bekas ikan ya. Jadi nanti pohon Natalnya jangan digrauk-graukin tikus kan jadinya kan. Nah, cari plastik warna hijau, ikan cakep itu. Jadi ditempel-tempelin gitu, keren ya. Kita udah ada donat kismis warna ungu ya kan. Sekarang kita ada pohon Natal dari plastik. Wih, keren-keren memang ya. Dan kemudian ide berikutnya adalah kata-kata yang bisa memotivasi sesuai dengan kebagiannya apa gitu ya. Kebagiannya minggu keberapa.
Mungkin karena misalnya anaknya di rumah itu ada 7, ya udah dibagi aja ya kan. Yang minggu pertama kata-kata hope itu anak ke-1 sama kedua sama ketiga gabung. Nah, bisa juga. Di rumah itu anggota keluarganya ada beberapa orang, digabung-gabungin. Tugas mereka adalah mengaplikasikan hope misalnya. Ya kan? Itu bisa dibuat. Jadi anak-anak dapat aktivitas tambahan. Lilin tetap ada. Ya, tapi itu dari lilin yang dibeli. Maksudnya udah beli lilin biasa aja atau beli lilin mati lampu ya, buat lilin mati lampu tapi dikasih pita ungu, bisa. Gitu ya, lilinnya udah nggak masalah tuh. Sekarang tinggal aplikasi dari lilin-lilin untuk anggota keluarga. Itu bisa tadi itu idenya. Lalu kemudian setuju juga dengan semua yang mereka lakukan di videoin untuk bahkan kalau bisa dibikin TikTok kan lucu ya, supaya konten-konten TikTok ini jangan isinya adalah pelakor, pebinor, ya kan yang kayak gitu kan, nyebelin banget nonton TikTok ada isinya pelakor, atau kalau nggak sugar daddy, ya elah, benar-benar pengen nyekek rasanya kalau udah lihat orang sugar daddy, ya. Kemudian saya setuju banget dengan celebrate bersama, wah keren banget itu, ya, anak-anak menanti expecting something gitu, itu kan temanya Advent, ya. Expecting something gitu. Jadi anak-anak sambil nunggu, nah ibu bapaknya atau anak-anaknya gitu mulai ya nanti setelah minggu Advent keempat kita celebrate di minggu Advent keempat gitu ya, sebelum Natal misalnya. Jadi anak menyukai, anak terbiasa, anak membayangkan mengenai Advent itu, aku expecting something, yaitu bukan aku merayakan Yesus yang lahir sebagai bayi, tetapi aku mengharapkan Yesus datang sebagai raja bagi aku, yang raja yang mengasihi aku, gitu kan. Lalu kemudian selama aku menanti dia datang kembali, aku melakukan hal-hal yang baik, aku mengucapkan hal-hal yang baik, ya, aku melakukan hal-hal yang baik untuk orang-orang di sekeliling aku. Wah, itu keren banget. Lalu nanti kemudian di-celebrate bareng. Celebrate-nya apa? Donat tadi dipakai buat celebrate. Kan keren banget ya kan? Mamanya goreng donat pakai mentega, ya. Lalu kemudian lomba nyari, kita beli sprinkle yang warna-warni ya kan? Meses warna-warni. Sekarang perlombaan. Anak ke-1 sama kedua cari meses warna hijau doang. Ya kan? Sampai Tuhan datang kembali tuh meses nggak kekumpul. Ya, kemudian bapak sama ibunya cari meses warna pink. Udah dikumpulin atu-atu. Namanya juga buat rame-rame ya kan? Bahwa penantian itu kita nantikan sama-sama, tetapi di dalamnya ada sukacita, ada kegembiraan. Waktu semuanya udah selesai kayaknya puncak dari semuanya gitu ya. Keren banget dan didokumentasikan. Setuju, didokumentasikan, bisa dibagikan bisa dikumpulkan ke kelas ya, ke grup kelas ya, itu memotivasi yang lainnya juga ya untuk sama-sama senang-senang. Oke. Terima kasih untuk room 2. Thank you banget, dan lope-lope untuk room 2. Satu lagi tambahan boleh Kak Grace? Boleh, tadi kan saya udah nanya mau tambahan apa enggak. Ya, jadi untuk semua ide yang tadi kan harus ada preparation untuk sampai nanti pelaksanaannya, sehingga memang usulan kami tadi sebaiknya ada video sosialisasi dari masing-masing sekolah minggu lah ya. Sosialisasi bahwa minggu pertama kita akan lakukan apa, minggu kedua kita akan lakukan apa, seperti itu, supaya anak-anak dan orang tua juga notice bahwa oh ada nih persiapan minggu Advent yang harus mereka ikutin seperti itu. Oke, benar. Teman-teman jangan mengabaikan, karena saat ini kan kita nggak bisa ketemu ya. Kalau kayak dulu kita di ibadah minggu sebelumnya bisa kita ingetin, adik-adik minggu depan bawa pisau, parang, cangkul gitu ya kan, bisa dong. Tapi kalau karena kita nggak bisa, jadi akhirnya kita pakai video aktivitas, video panduan atau video informasi ya. Videonya mah dibikin yang animasi juga bisa ya. Nggak harus video yang kita rekam, tapi kalau mau rekam juga boleh. Yang penting informasinya jelas dan singkat, ya, jelas dan singkat. Oke kakak-kakak ya, benar itu harus ada video informasi karena ini kan kita petunjuk untuk melakukan sesuatu ya. Jadi terima kasih untuk kakak-kakak di room 2, thank you banget ya, lope-lope buat kalian, idenya bisa dicuri, terutama yang pertama itu ya, itu saya bikin di rumah saya aja dulu ya, keren banget soalnya. Oke, selanjutnya kita akan lihat dari room 3. Ya, ini adalah room upgrade yang tadinya mereka tuh kenapa kita nggak di yang pertama aja, justru mereka nggak boleh yang di pertama. Karena mereka penuh dengan ide, jadi mereka harus di room 3 ya. Silakan Kak Susan.
Duh, ini paling horor nih Kak. Lihat nggak reaction saya itu udah sampai. Iya. Ya saya Kayak abaikan lagi reaction. shock nih, langsung nge-freeze nih Kak, kelompok 3. Ya, dan semua kayaknya cuci tangan ya, melarikan diri kayaknya ya. Bener. Baiklah, kita sudah terjebak di ruangan 3. Jadi kita mau berbagi nih, Kak. Siap. Tadi ada beberapa ya dari kakak-kakak. Jujur kalau dari GKI Cawang nih baru perdana nih Kak, baru perdana buat kenalin tentang Minggu Advent. Tapi tadi dari GKI Bandar Lampung, Kak Yanti itu udah rupanya udah tahun ketiga ya Kak Yanti ya untuk memperkenalkan. Ya, dan dia masih berjuang dengan orang tua. Udah tahun ketiga tapi masih bergumul sama orang tua. Yang kakak-kakak ada loh orang tua tuh yang memang nggak mau direpotin. Mungkin karena tugas sekolah banyak kali ya. Kayak si Rafa sama mamanya Tante Lala itu kan, yang Pancasila itu kan. Ya mungkin kayak gitu juga. Jadi orang tuanya nggak mau direpotin kalau di tempatnya Kak Yanti. Tapi nggak apa-apa. Silahkan Kak. Iya. Oke, jadi ceritanya kalau upgrade ini kita juga baru tergugah gitu ya. Kalau kata kuncinya itu berbagi ya, berbuat sesuatu untuk orang lain, sharing, berbagi kasih gitu lah ya, bahasa kerennya charity. Kalau dari Kak Yanti tadi, idenya ya mau berbagi, membuat cookies, kue kecil gitu ya kepada siapa yang mereka udah targetkan, keluarga atau temannya yang mereka pilih. Jadi mungkin kalau minggu-minggu kalau di GKI Bandar Lampung udah cukup mengenal ya anak-anak minggu 1, 2, 3, 4 gitu, dan nanti minggu keempatnya dengan keterlibatan orang tua yang baik hati itu. Iya. Ya mudah-mudahan tahun ini nih benar-benar Kak Yanti nih bisa memperkenalkan makna dari Advent ini ya, bahwa kita semua menanti sesuatu yang indah banget gitu kan. Cookies inilah yang buat kita bisa rasakan manisnya kasih Tuhan itu. Pada siapa? Pada kita. Nah, kita bagi kepada keluarga atau teman-temannya. Itu kalau dari Bandar Lampung. Terus tadi yang kedua, ide dari Kak Lina dari GKI Cicurug, membuat kartu Natal. Terus membuat pujian. Nah, ini mau dialamatkan ke lansia, ke opa-omanya atau komisi lansia lah ya, dari komisi anak ke komisi lansia, misalnya kayak gitu. Nah, ide pertama, kalau memungkinkan anak sekolah minggu mengunjungi lansia yang menjadi targetnya. Kan, terus menyampaikan kartu Natal dan pujian yang mereka udah siapin. Atau kalau tidak memungkinkan, by call, by telepon, mereka menyampaikan pujian Natal, lalu kartu Natalnya yang mereka buat di dalam minggu 1, 2, 3 sesuai nanti ide-idenya kakak-kakak itu dikirimkan ke gereja atau ke alamat lansia yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, nah ini nih yang ini tadi pas Kak Grace bilang TikTok isinya jangan pelakor doang gitu kan. Isi ucapan Natal, pujian Natal gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, wah ini Cawang setelah ya tergugah untuk ini waktunya kita untuk mengenalkan ke anak-anak tentang Advent ini. Nah, itu kita ternyata udah di ujung nih Kak, udah di-upgrade nih ceritanya. Tapi baiklah, nanti kita mulai tetap di pengenalan, terus nanti kita masuk ke pembiasaan, terus kita tahun ini ceritanya kita mau buat celengan. Celengannya nih kebetulan nemu gambar babi warna ungu nih. Itu babi cute banget ya. Nggak tahu nih ada nggak di pasar nih, di Tokopedia ada nggak ya, nggak tahu deh. Kayaknya di itu ada deh tuh, di Pasar Gembrong ada. Pasar Gembrong ya. Jadi kita mau menyisihkan, kita tahu dari Diakonia ada anak-anak sekolah minggu kita yang terdampak selama COVID ini. Jadi kita mau ajak anak-anak kita, anak-anak sekolah minggu yang puji Tuhan masih terpelihara dengan baik. Mereka menyisihkan bagian kecil dari tabungannya, uang jajannya, itu untuk selama sekian waktu itu, minggu 1, 2, 3, 4,
Dan kemudian nanti di tanggal 24 atau tanggal 25-nya kita kakak-kakak sekolah minggunya akan ke gereja, kita akan menanti mereka untuk membawa tabungannya mereka, terus kita rencananya mau ngasih giveaway begitu. Nah itu kita mau kerjasama dengan Diakonia. Itu idenya. Terus kemudian kira-kira udah ada yang sempet tadi kita tarik-tarik nih dari internet nih. Gini nih Kak, jadi kira-kira mereka akan buat kartu Natal yang seperti inilah ya, buat oma-oma gitu kan. Terus buat TikTok nih Kak. Oke, kita lihat. Ini 30 menit kira-kira Kak. 30 menit. Iya. Oke. Baiklah demikian. Saya lihat dia kakinya dihentak-hentak, kenapa betis saya kram ya tiba-tiba ya. Baiklah, mari kita tutup kamera. Balik nih, guys. Sadar usia, Kak. Sadar usia, sadar umur. Ya begitu, minta maaf kalau kurang-kurang. Ya. Oke, baik. Ya, teman-teman, hilang lagi. Iya, kesenggol kabelnya. Ya, teman-teman kita lihat ya, yang dari room 3 itu memang tadi juga sama seperti room 2, saya minta untuk mereka tidak membahas tentang apa, idenya Lilin. Oh ya, silakan Kak David. Thank you ya Kak David. Ya, ide untuk apa gambar lilin seperti apa gitu enggak sih ya, tapi tadi saya minta kelompok 3 room 3 itu memang untuk khusus bicara mengenai apa ya, upgrade-nya itu anak-anak mau disuruh bikin apa gitu. Nah, usulannya itu yang kayak tadi itu ya. Tadi juga memang udah dibicarain. Kalau memang kita mau ngadain perkunjungan, pastiin bahwa memang semua orang tua juga setuju gitu kan, supaya perkunjungannya juga jadi terus misalnya ya kita mau datangin lansia, nah lansianya juga pengurusnya dikasih tahu gitu kan, atau kita mau caroling ke rumahnya opa-oma boleh, tapi ya tetap harus prokes kan, yang kayak gitu-gitu ya, biar sukacitanya juga ada. Nah kemudian itu kan buat orang lain ya, tidak mudah, tapi benar-benar ngajarin anak-anak untuk apa ya, ketika mereka udah terbiasa dengan Minggu Advent, mereka juga merasakan sukacita waktu mereka melakukan sesuatu bukan untuk mereka. Itu yang lagi apa ya, itu harapan saya untuk semua anak gitu ya. Ketika mereka lihat orang lain happy, mereka happy gitu. Itu kan susah. Biasanya kan kalau kita lihat orang lain happy, kita nyinyir ya kan. Kayak Bu Tejo yang ditile, ya kan. Yang kalau lihat orang pakai mobil ini, itu kan diboleh aja ya. Tapi kita mau ngajarin anak-anak untuk waktu kamu nyanyi buat opa-oma, atau waktu kamu buat satu kartu Natal buat opa-oma, atau waktu kamu menyisihkan uang jajanmu untuk berbagi dengan temanmu yang terdampak COVID, kamu happy. Kamu ngelakuin itu dan kamu, isi enak banget sih si Oma dapat ini gitu, ini bagus banget ini. Aku kasih ke si Oma itu, aduh kayaknya aku nggak rela banget. Kita ngajarin mereka untuk bisa, waktu kamu kasih, kamu lihat tuh Oma senyum dan kamu bahagia banget gitu. Kamu bisa senang banget waktu lihat temanmu yang dapet parcel Natal misalnya, dari hasil kamu ngumpulin uang jajan, mereka bahagia, kamu juga jadi bahagia.
itu satu hak kita menolong anak-anak untuk menghadiahkan diri mereka sendiri, bukan dengan sesuatu, ya, bukan dengan benda, tetapi kita menghadiahkan diri mereka, kita menolong mereka menghadiahkan diri mereka sendiri dengan kepuasan melakukan sesuatu bagi kebahagiaan orang lain. Nah, itu semua yang tadi kita dapat, ya kakak-kakak ya. Jadi anak-anak bisa bikin video TikTok kayak tadi gitu ya, atau mereka boleh bikin kalau memang mau pakai video TikTok boleh, atau kalau mau pakai lagu juga boleh, atau kalau memang canggih, ingat nggak zaman dulu tuh ada kartu Natal yang kalau dibuka kartu Natalnya nyanyi, ya kan? Nah itu gimana tuh caranya? Saya juga nggak tahu teknisnya kayak mana itu. Tapi kalau bisa nih, kalau memang bisa nih suara anak-anak direkam terus pas dibuka terus walaupun cuma singkat gitu ya, cuma lagu apa Jingle Bell gitu doang ya singkat, tapi begitu dibuka kartu Natalnya bisa nyanyi dong kartu Natalnya, itu kan keren banget. Tapi mungkin itu mahal kali ya, tapi saya juga nggak tahu tuh teknologinya kayak mana itu teknologinya. Tapi kalau memang itu bisa, kebayang tuh ya usulan yang tadi bisa dapet banget tuh. Opa-omanya pas buka lagu Natal, apalagi kalau lagunya Jauh di Dusun yang Kecil. Mak saya sampai sekarang lagi nyari tuh lagu ya Jauh di Dusun yang Kecil. Ya, jadi apa namanya, dia nggak mau yang saya nyanyiin, dia tetap mau yang apa Panjaitan itu nyanyi Panbers itu, dia nggak mau saya yang nyanyi. Padahal bagusan suara saya yang saya bilang ya, tapi dia bilang enggak, tetap yang itu aja, cakepan yang itu. Ya udahlah, terserahlah gitu ya. Bagus itu ya kakak-kakak yang dari Room 3, thank you banget kalian memberikan kami ide-ide untuk dilakukan untuk upgrade. Memang tidak semua gereja bisa sampai di tahap upgrade ya untuk Natal untuk Minggu Advent tahun ini. Tidak banyak gereja yang bisa sampai di upgrade, tapi at least kita simpan semua usulan ini. Ya kan? Banyak dari kita yang baru ngenalin atau baru sampai di tahap ngebiasain, paling jauh ngebiasain. Untuk ngupgrade masih belum lah, masih jauh lah ya kita ya, tapi at least kita udah punya satu gambaran bahwa waktu di upgrade nanti targetnya adalah anak bersukacita, anak bersyukur, anak happy waktu dia bisa melakukan orang lain bahagia. Dia bisa melakukan sesuatu bagi orang lain. Kepuasannya, reward buat dia adalah senyumannya orang. Bukan sesuatu yang dalam bentuk benda yang dia terima. Gitu ya. Jadi thank you banget kakak-kakak di Room 3 ya. Teman-teman, tolong mohon maaf ya, jangan terlalu pelit sama yang namanya reaction. Lope-lope buat kalian di Room 3 ya. Thank you banget. Oke. Ya, teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Nggak ada ya? Ya udah langsung, nggak usah, nggak ada. Kalau memang ada di nomor di bawah ini ya, pakai iman buat baca, buat lihat, buat tahu, buat di save, pakai nomor di bawah ini ya. Ya, kalau nggak kelihatan kuranglah imanmu ya, kalau kayak gitu ya. Oke, baik teman-teman, ada yang lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Aman? Udah ya. Jadi hari ini teman-teman kita sudah belajar Minggu Advent yang mau kita saat ini persiapkan adalah Minggu Advent yang kita bagi jadi 3 tahap. Tahap perkenalan, ngenalin dulu ke anak-anak. Nah itu bicara tentang liturgi, tentang lilin ya, seputaran lilin, seputaran warna liturgi. Selanjutnya ngebiasain. Nah itu ditambahin aktivitas untuk anak-anak dan keluarga. Lalu kemudian ngupgrade, itu entah tahun berapa lah itu ngupgrade kan. Tapi di tahun ngupgrade ini kita udah tahu bahwa anak-anak setelah terbiasa dengan sesuatu yang mereka lakukan dengan keluarga, mereka siap untuk melakukan sesuatu bagi orang lain. Wah keren banget. Jadi selama Minggu Advent saya hanya bisa ngebayangin anak-anak expecting something dan mereka nggak akan expect baju baru. Mereka nggak akan menanti baju baru, mereka nggak akan menanti nastar. Tetapi mereka menanti aktivitasnya kakak-kakak. Mereka menantikan aktivitasnya guru-guru sekolah minggu. Ya apalagi nih di tahun ini yang guru aku mau buat. Waduh, kebayangkan anak-anak bersukacita menantikan sesuatu yang kakak-kakaknya mau buat. Waduh, keren banget. Ya walaupun kita buatnya kita pusing ya, mikirin gimana mau cari tukis warna ungu ya, tapi at least waktu lihat anak-anaknya sukacita, mereka ngirim foto dan sukacita itu kayaknya terbayar semuanya, capeknya terbayar, lelahnya terbayar. Oke kakak-kakak, thank you banget hari ini kalian sudah mau memeras otak untuk memberikan kepada kita semua ide-ide yang bisa kita pakai dalam keluarga lah. Sini udah mulai mikir nih, habis ini mau nyuruh anak-anak ngapain ya, gitu ya.
untuk Advent pertama tanggal 28 November besok. Dan teman-teman, kalau seandainya teman-teman memerlukan template yang printable gitu ya, yang untuk teman-teman pakai mau cetak atau apa, misalnya mau minta tolong, boleh hubungin saya ya, nanti saya tolongin. Bukan tolongin ngeprintin, enggak lah, saya nggak punya mesin print, tolongin ngasih itunya aja, polanya ya, print sendiri. Kalau mau ngeprint juga boleh, kasih tahu aja minta ngeprint berapa ya, nanti saya bantu, asal jangan 200-an ya, mohon maaf, 200-an itu berarti THR suami saya ambil semuanya. Oke. Baik ya teman-teman, saya kembalikan lagi ke Kak Tiesa kali ya Kak. Pengajuan 450 Kak Grace. Apa sih, ampun Kak Ayu, itu prospek berapa orang udah dapet tuh Kak. Culuk 200 Kak Grace. Ketahuan kan? Ya, silakan Kak Kesa. Ya Bu, terima kasih banyak. Ya. Oke, Bapak Ibu nggak ada yang mau bertanya lagi? Kenapa dia manggil kita ke Bapak Ibu ya? Kak Grace, Bu Grace. Kakak dong. Iya kakak tahu Kak Kesa. Gak rela banget gue dipanggil. Kak Grace, Ya, kenapa? kalau misalnya dong ya. Misalnya ya. Ada sekolah minggu dan seisi rumahnya lah ya, mereka berfoto misalnya gitu, berfoto dengan nuansa ungu, lalu mengirimkan ke kita gitu. Jadi pada saat lagi sekolah minggu berlangsung kita tampilkan gitu, nuansa ungunya lebih lucu, ada yang pakai bandungnya ungu, ada Kak bajunya terserah. Bisa nggak begitu? Kira-kira tuh merepotkan nggak gitu ya? Kakak itu maksudnya kakak mau ngasih sesudah ibadah atau baru mau ditampilin pas ibadah? Pas itu dalam perkenalan gitu. Oh kakak pakai Zoom tapinya ya, bukan YouTube ya? Bukan. Boleh, tapi kalau itu kakak mau bikin semua anak ngirim atau cuma beberapa orang? Semua anak ngirim lah. Semua anak ngirim. Berarti kakak kasih itu sebenarnya nggak apa-apa. Artinya gini, kakak share aja di WA group. Adik-adik untuk tanggal minggu Advent pertama, kakak ingin kita bikin bareng-bareng nih, proyek ungu namanya, dibikin narasinya Kak, proyek ungu namanya, tapi ungunya nggak ungu sendirian loh, kita ungunya ungu sekeluarga, kamu boleh pakai ornamen apapun, nggak harus baju Kak, karena kalau baju takutnya mereka nggak punya baju ungu, ya kan, jadi mungkin kamu pakai semua ornamen yang warnanya ungu misalnya, ya kan, kamu bawa masing-masing, misalnya aku bawa gelas aku yang warna ungu, atau aku bawa kotak pensil aku yang warna ungu, terus foto dengan semuanya itu kirim ke kakak sebelum tanggal sekian gitu. Kalaupun ada yang nggak ngirim nggak apa-apa, diambil aja yang ngirim. Oke, nanti terus adik-adik kira-kira ini bakal buat apa ya? Tunggu aja nanti pas tanggal 28 November kakak kasih tahu untuk apa foto-foto kalian gitu Kak. Nah foto itu tidak boleh hanya untuk pegangan, nggak boleh. Anak-anak harus bisa mendapatkan sesuatu dari foto itu. Ya, misalnya dari foto itu kakak lagi mau nunjukin maknanya yang pertama, hope tadi, ya, tinggal kakak relate aja, ya, artinya jangan sampai hanya sekedar pajangan, tetapi anak-anak bisa mendapatkan sesuatu juga dari foto yang mereka kirim, gitu Kak Ani, oke? Perlu dikasih apresiasi nggak, misalnya dari yang terbaik gitu, yang terlucu gitu? Jangan terbaik deh Kak, kata-katanya jangan terbaik deh, karena kalau terbaik semua berusaha untuk melakukan yang terbaik. Terlucu. Kalau memang kakak mau kasih yang terunik, mungkin jadi mau kasih apresiasi ya mungkin yang terunik gitu, mungkin. Tetapi sih kalau memang misalnya ya, kalau buat saya sih daripada misalnya anaknya ada 50, tapi kita cuma pilih 1, minggunya cuma 4, misalnya setiap minggu kakak kasih apresiasi paling cuma 4 orang. Nah kayaknya kok sementara semua punya effort yang sama gitu ya. Jadi boleh nggak apresiasinya itu adalah dalam bentuk konten. Jadi maksudnya gini loh, apa yang kakak sampaikan ke mereka itulah apresiasinya. Karena kalau memang mau apresiasi, saya mungkin karena mama-mama kali ya, maksudnya kalau satu anak dapat masa yang lain nggak dapet gitu loh. Kalau saya nih loh, jadinya aku kayak kasihan ya, karena effortnya sama Kak, ya kan? Mereka semua sama-sama mau berusaha untuk bikin foto yang bagus gitu. Jadi kalau cuma hanya 1 karena mungkin dia paling unik ya rasanya kok kayak gimana ya. Tapi kalau memang mau dicoba boleh sih, tapi namanya bukan terbaik, tapi mungkin terunik gitu. Misalnya mereka
semua mukanya dicat warna ungu ya, atau mereka bikin lilin, badannya jadi lilin Lucu-lucu ungu kali gitu ya. misalnya ya, pakai baju ungu terus semua jadi lilin gitu ya, bisa aja. Boleh aja kalau kita lihat effortnya gede banget gitu ya, sampai nyewa baju, nyewa kostum, nyewa gedung ya kan untuk bikin itu kan. Ya kali Kak, kali. Iya, namanya orang ada usaha. Kalau memang kepengen usaha yang kayak gitu, kayak anak saya kemarin tugasnya nyanyi Halo Halo Bandung. Ke Bandung dong kami syutingnya. Anak TK. Kurang Gitu ya. total apa? Dan karena kalau di Bandung itu hujan, semuanya ditutup, jadi Halo Halo Bandungnya di depan Kartika Sari. Kartika Sari. Iya, di depan Kartika Sari, bukan di depan situs-situs bersejarah, tapi di depan Kartika Sari sesuai dengan keinginan ibunya. Bakal oleh Berapa kayak. Halo-halo Bandung langsung di Bandung. Untung bukan halo-halo Prancis loh. Kalau nggak saya beli tiket ke Prancis. Ya ampun, gitu ya Kak. Maksudnya effortnya orang-orang itu kan kadang-kadang gede banget gitu untuk bisa memberi yang terbaik. Jadi bijak-bijak aja sih Kak. Bijak-bijak aja. Karena saya cuma berpikir bahwa kita aja yang orang gede, kalau lagi Natal, tahun baru, pasti yang ditanya, kayak di kantor tuh ya pasti yang tanya, door prize-nya apa? Oh iya, door prize. Gitu kan. Jadi ada sedikit semangat untuk, karena begitu banyak banyak kegiatan yang menanti kan, Ya. memilih yang mana nih yang mau dipilih gitu kan. Jadi kalau ada, ada door prize-nya, kayaknya enak atraksi itu ada door prize gitu. Ada harapan gitu. Ya. Oh, kalau memang Kakak, kalau tujuan Kakak adalah mau angkat soal hope, ya. Kalau Kakak mau angkat soal hope, bisa Kak? Bisa. Itu yang seperti tadi saya bilang, harus jadi konten. Waktu mereka ngumpulin, ya, lalu kemudian Kakak bilang ini adalah satu yang Kakak ambil sebagai yang paling unik, paling lucu, paling heboh, ya, Kakak ambil ini. Nah, anak-anak akan belajar untuk berharap. Kamu ngarepin nggak bisa jadi yang paling unik? Kamu ngarepin nggak bisa jadi? Nah, itu dia hope, itu dia harapan. Bisa Kak, yang penting itu konten. Maksudnya itu muatannya cerita Kakak hari itu. Gitu. Kalau memang untuk tujuan itu, it's okay. Karena itu Kakak lagi mau ngejelasin makna kan. Ya. Oke. Silakan. Kak Grace, hati-hati Kak Grace, saya hilang Kak suaranya. Katri. untuk hilang. hasil diskusi kita malam ini di-share enggak ya? Nah, itu Kak Kiesa tuh yang tahu tuh. Di-share Kak, nanti ada di Oh, udah rekaman. dijamin sama Kak Hendra. Oke, terima kasih Kak Grace, Kak Hendra. Ya. Kak Hendra ini kayaknya dia lagi banyak pikiran ya. Lihat deh wajahnya serius banget. Nakutin dia mukanya. Kak. Ya. Ini mudah-mudahan pertanyaannya nyambung ya dengan apa yang kita bahas hari ini. Gini loh, Ya, Kak. nanti saya yang putusin itu nyambung apa enggak. Disambung aja, Kak. Dari ini loh Kak, dari 120 anak kami anak sekolah minggu itu kena ikut Zoom paling hanya 50 orang. Ya. Berarti kami menjangkau 50 ASM untuk pengenalan Advent, ya kan? Bagaimana dengan 100. yang 70 ini? 70. Ya. Bagaimana dengan 70 ini kan sebenarnya banyak reason, banyak alasan. Satu misalnya kuota mereka nggak cukup, lalu nggak memadai gadget mereka, kita harus pahami. Nah, jadi kira-kira gimana Kak ya solusinya? Ya, itu sebabnya Kak, sampai sekarang di Cipinang Indah kami nggak pakai Zoom. Zoom itu hanya artinya gini, guru sekolah minggu di gereja saya itu hanya boleh pakai Zoom kalau memang semua anak bisa ikut. Ya, tapi kalau misalnya ada satu aja anak yang nggak bisa Zoom karena mungkin gadgetnya nggak support, misalnya ya gadgetnya nggak support, mereka sebaiknya jangan Zoom. Itu satu jiwa berharga loh, gitu kalau buat saya. Akhirnya sampai detik ini kami tuh masih pakai YouTube Kak. Nah, YouTube-nya itu anak-anak bisa punya dua pilihan. YouTube yang diakses, maksudnya video ibadah yang diakses lewat YouTube dan video ibadah yang bisa di-download di WA. Gitu. Jadi mereka udah nemuin cara untuk ngepres di-press sedemikian rupa sehingga kualitasnya tetap bagus ya, sekalipun udah di-press gitu. Tapi kualitas gambarnya bisa tetap bagus. Jadi kami tetap kasih dua versi. Yang versi yang mereka bisa tonton langsung di YouTube dan yang bisa mereka download di WA. Itu juga kan WA download, kalau sampai bisa di-download di WA kan tandanya nggak besar. Nggak makan banyak kuota gitu loh, nggak makan banyak kuota. Nah, itu yang mereka pakai. Gitu Kak, kalau saya.
Oke. Jadi kalau memang Zoom itu memang saya tidak rekomen kalau memang nggak semua bisa ikut. Iya, betul, Kak. Karena memang terlalu jomplang banget dari Ya. 120. Itu lebih dari setengah soalnya itu, Kak. Iya, sangat disayangkan, betul. Ya. Kok mana wajah Kakak nggak kelihatan? Ini kok kameranya bermasalah. Nah, ya muka aku tetap nggak muncul. Oh ya, udah. Ya gitu Kak Yanti ya. Jadi karena kita nggak punya pilihan untuk onsite, jadi yang seperti itulah bisanya. Ya, Kakak bisa terserah Kakak mau Pak putusin lewat mana. Kalau lewat Zoom sebaiknya semuanya harus bisa ikut. Kasihan Kak. Kalau ada yang dia nggak bisa ikut bukan karena dia nggak mau, tapi dia nggak bisa ikut karena gadgetnya emang nggak support. Betul Kak. Belum lagi Itu kuota harus ya, ada Kak, jalan keluarnya. Itu harus ada jalan keluarnya. Thank you Kak. Thank you Kak Yanti. Ya. Ada lagi kakak-kakak? Jadi saya udah malu hati nih mau minta tolong Kak Kiesa. Dari tadi saya bilang Kak Kiesa, kok ada yang nanya. Udah saya serahin ke Kak Kiesa, ada yang tanya lagi. Iya. Ya, udah bener nih. Udah nih ya. Ya, Kak Kiesa silakan. Baik Bu, terima kasih. Oh iya. Terima kasih Kak Grace untuk sesi kita pada malam hari ini dan waktu kita juga sudah selesai. Pas banget ya. Pas banget jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Ya. Oke.